Banyak dari kita yang ingin membuat satu aplikasi website yang berguna untuk diri kita sendiri ataupun untuk klien kita, dan itu sangat sulit di masa yang lalu, tapi di masa sekarang adalah hal yang cukup mudah kalau kalian memang mau mempelajari secara konsisten di internet. Dan kita akan buat satu aplikasi yang basicnya bukan dari orang IT. Dan disclaimer, gue di sini bukan orang IT sama sekali, dan gue tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tidak pernah bootcamp, kursus dari IT. Di sini pure otodidak untuk mempelajari di sini tentang AI dan juga IT sendiri. Dan gue nggak bisa coding ya. Jadi konten ini ditunjukkan untuk orang-orang yang ingin belajar dan juga ingin membuat karya dari beberapa fitur yang diberikan oleh internet. Jadi kita akan membuat satu project. Gua akan membuat hal yang simple ya. Gua akan membuat pembuatan CV gitu ya, pembuatan CV online dengan AI. Pastinya gua pakai AI agent untuk ngebuatin websitenya. Di sini gue pakai yang namanya VS Code, dan juga di sini pakai AI agent dari OpenAI, yaitu Codex GPT 5.3 Codex yang terbaru ya. Dan di sini pakai free ya, jadi nggak berbayar sama sekali. Kita akan buat website ini tidak berbayar. Bagaimana caranya? Dan pastinya kalian bisa ikutin. Oke, jadi kita langsung aja kita lihat. Di sini gue sudah pakai Gemini untuk membuatkan PRD-nya, dan juga kita buat implementation MD-nya, markdown-nya di sini. Jadi gue sudah prompt tadi, buatkan prompt untuk nanti kita bikin di VS Code ya. Dan di sini kita langsung copy aja untuk hasil dari PRD-nya, dan nanti di sini kita akan dapat kita bisa ke file ya, ke file dulu, open folder, lalu kita bisa bikin folder baru yang misalnya namanya CV gitu ya. Lalu kita masuk ke foldernya dan select folder. Oke, dan di sini kita pasti tetap pakai Codex untuk pembuatannya. Nah, di folder ini kita bikin new file ya. Lalu kita bikin implementation. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita paste yang tadi, lalu kita save. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita akan mulai memerintah agent AI-nya untuk membuatkan website kita. Di sini gue bukan termasuk orang yang sangat expert ataupun orang yang memang mempelajari dari nol coding projectnya gitu ya. Tapi di sini gue langsung pakai perintah untuk si agent AI yang ngodinginnya. Kita langsung perintah aja di sini. Oke, jadi sekarang gue sudah buat perintah, yaitu buatkan saya website pembuat CV lengkap sesuai dengan implementation MD-nya, dan buatkan front end terlebih dahulu. Jadi kita bikin full stack di sini, tapi kita prioritasin untuk front end-nya dulu. Jadi kita langsung bikin front end-nya dulu, dan kita langsung jalankan saja. Nah, kita butuh waktu untuk agent-nya itu membuatkan strukturnya dari PRD yang sudah tadi kita copy paste ke sini, dan sekarang dia sudah mulai. Dan pastinya ini akan memerlukan waktu, dan juga kalau kita pakai agent AI itu ada limit, apalagi kita pakai yang free gitu ya. Jadi tetap harus meminimalisir prompting atau perintah supaya lebih irit gitu ya. Nah, makanya kita bikin PRD-nya dulu, lalu kita notice dari perintah di agent AI-nya. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Nanti kita akan lihat bagaimana OpenAI ini bekerja ya. Oke, jadi di sini sudah kita buat dan sudah selesai. Ini sekitar 15 menit ya, lumayan. Dan pembuatannya lumayan banyak juga komponen-komponennya. Dan
Ini gimana kita jalan, coba kita ketik aja. Oke, kita jalankan. Nah, jadi ketika kita memberikan perintah seperti ini, nanti dia akan, ini kan dia masih belum masuk ke hosting ya, dan kita pasti pakai localhost kita gitu. Jadi nanti kita diarahkan untuk biasanya npm run build atau npm run dev ya. Pasti kita akan dikasih perintah untuk pakai localhost. Oke, di sini localhost 3000 ya. Jadi yang tadi keluar ini jangan di close, nanti dia nggak akan jalan ya. Nah, ini sekarang kita sudah mempunyai tampilan landing page baru ya, yang memang di sini ternyata ada isu. Ini nanti isu kita bisa bisa ini ya, bisa benerin. Nah, ini kita copyin aja seperti ini, lalu kita ke VS Code lagi dan kita langsung aja paste di sini. Oke, tampilannya sudah ya, ini cukup sederhana ya, sangat sederhana. Jadi ketika kita bikin ini, tapi udah ada ini juga ya, udah ada mode ya, tapi di sini masih nggak kelihatan. Nanti ini bisa dibenerin juga. Dan di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini jalan juga, dan kita lihat editor, dashboard. Nah, ini editor ini sudah ada. Jadi kita sudah dapat beberapa preview untuk CV-nya. Ini juga bisa dibikin seperti ini. Ada unduh PDF, mungkin ini belum ada karena backend juga belum kita buat ya. Terus di sini juga nanti kita bisa isi gitu ya. Dan template di sini. Oke, good ya. Ini bagus banget. Ya, seperti ini ya. Terus ini belum tahu nih gimana caranya untuk ngedit namanya gitu ya. Dari sini kah? Kayaknya bukan ya. Nah, ini nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi, dan kita mau lihat seberapa bagus ya kalau kita bikin website seperti ini. Yang pasti di sini dia sudah ada dashboardnya, lalu kita bisa bikin CV baru yang tadi ya ini ya. Jadi ini masih baru ada 2 saja, dan ini tampilan dashboardnya, dan ini tampilan depannya, landing page-nya ya. Oke sih, ini udah mulai oke ya. Template aktif oke. Lalu kita lihat di sini, ini masih kita benerin, dia masih bikin masih fix ya buat error-error tadi, yang isu-isu tadi. Dan ini saya nggak cek ya, karena biarkan agent AI yang mengerjakan, dan kita sebagai pemerintah gitu ya, memberikan perintah kepada agentnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau buat seperti ini juga, nanti bisa juga ya kalian nambahin promptnya untuk fitur-fiturnya seperti apa. Terus kalau misalnya nanti kalian mau publish untuk klien atau untuk apapun, kalian juga bisa memasukkan out ya, misalnya pakai Google Out untuk mereka login lewat Gmail kah atau semacamnya, atau membuat register login sendiri gitu, sign up sendiri gitu. Oke, di sini sudah benar, dan di sini sudah hilang ya. Di sini sudah hilang, dan ya ini kita nanti bakal lihat untuk bagaimana nih cara ngedit ininya gitu ya. Cara ngedit isiannya itu di mana gitu. Tapi kita lihat aja dulu. Ini bisa langsung unduh, dan ini ada reset ya. Ini preview, tapi ini di mana ya? Ukuran font, ini udah bagus banget ya. Ukuran font juga udah bisa untuk height-nya. Terus di sini ada AI Smart Assistant. Di sini di bawah ya. Di bawah sini misalnya kita mau, ini nomor handphone, untung bukan ini nomor handphone ini ya. Dummy. Lalu di sini juga bisa kasih nama, dan di sini juga bisa
Ada Jakarta, ada Bandung. Kita bisa taruh untuk skill, kategori dan lain-lain. Ini bisa kita tambahkan semuanya di sini. Udah sangat lengkap sekali. Tinggal kita finishing aja sedikit. Ini sudah sangat bagus sekali ya. Terus untuk kalau mau tahu di sini itu saya pakai text tag-nya itu adalah Next.js ya. Lalu di sini pakai Tailwind CSS dan juga di sini untuk backend nantinya saya udah siapin pakai yang namanya Supabase ya. Kalau pasti kalian sudah banyak tahu juga. Dan ya kalau untuk UI UX-nya ya itu terserah kalian, dan ini agent yang mengerjakan full. Saya tidak coding sama sekali. Ini sudah jadi juga seperti ini. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan lainnya ya. Dan ini kalau kalian mau ke profesional, kalian bisa juga untuk bisnis ya dari sini gitu ya. Misalnya buat marketplace, buat apa, banyak sekali gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang kalian harus belajar dulu dari segi semuanya. Apalagi kalian mengerjakan sistem gitu ya. Ini sangat mudah untuk buat ini ya. Tapi banyak banget hal yang pastinya akan butuh effort belajar dulu gitu. Oke. Untuk itu sih sebenarnya ya, pembuatan yang simple ini. Next kita akan buat apa lagi gitu ya. Nanti kalian saksikan di konten-konten berikutnya. Pokoknya jangan lupa subscribe aja. Kita akan ulik beberapa sistem atau beberapa aplikasi ke depan yang pastinya lebih bagus. Oke? See you guys.